Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita atau genetalia. Nah, sebelumnya, sistem reproduksi wanita atau genetalia adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk reproduksi atau berkembang biak pada wanita. Nah, sistem reproduksi wanita terbagi menjadi dua bagian, yaitu genetalia eksternal atau bagian luar dan genetalia internal atau bagian dalam. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang genetalia eksternal atau organ bagian luar yang terdiri dari mons pubis, prepuce of clitoris, glans of clitoris, labia minor, labia mayor, ada uretra, vestibula, vagina, dan himen. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelenjar skin dan kelenjar Bartholin. Kelenjar skin merupakan kelenjar yang berada di samping saluran kemih bagian luar atau uretra. Kelenjar skin berfungsi untuk menghasilkan cairan saat seorang wanita sedang orgasme. Sedangkan kelenjar Bartholin adalah kelenjar yang terletak di kedua sisi bibir vagina. Kelenjar ini berukuran kecil sehingga tidak mudah terdeteksi oleh mata ataupun tangan. Kelenjar Bartholin berfungsi mengeluarkan cairan yang berperan sebagai pelumas saat berhubungan seksual. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang genetalia internal atau organ bagian dalam. Organ yang pertama ada ovarium. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur dan memproduksi hormon seperti estrogen dan progesteron. Yang kedua ada fimbriae. Fimbriae berfungsi menangkap sel telur dari permukaan ovarium ke infundibulum. Selanjutnya ada tuba fallopi. Yang ini, tuba fallopi berfungsi mengangkut sel telur menuju rahim. Nah, yang selanjutnya ada uterus. Uterus berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Selanjutnya ada serviks. Serviks adalah organ yang menghubungkan uterus ke vagina. Serviks berfungsi memproduksi lendir atau mukus yang membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim. Dan yang terakhir ada vagina. Vagina berfungsi sebagai jalan keluarnya darah saat menstruasi dan sebagai jalan lahirnya bayi atau janin. Selanjutnya anatomi panggul atau pelvis. Yang pertama, anatomi panggul atau pelvis berdasarkan fungsinya terbagi menjadi dua bagian, yaitu pelvis mayor yang terletak di atas linea terminalis yang berfungsi menyokong organ-organ abdomen, sedangkan pelvis minor yang terletak di bawah linea terminalis yang berfungsi menyokong organ-organ reproduksi. Yang pertama, bagian keras panggul. Bagian keras panggul yang pertama yaitu tulang panggul. Tulang panggul dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 2 buah tulang coxae, 1 buah tulang sacrum, dan 1 buah tulang coccygeus. Selanjutnya, tulang coxae terbagi menjadi 3 bagian, yaitu os ilium atau tulang usus, os ischium atau tulang duduk, dan os pubis atau tulang kemaluan. Nah, selanjutnya pada os ilium. Yang pertama, bagian pinggir ini yang keras disebut crista iliaca. Tonjolan di sini disebut spina iliaca anterior superior. Yang di bawah, tonjolan di bawahnya disebut spina iliaca anterior inferior. Nah, selanjutnya pada bagian belakang, yang pertama, tonjolan pada crista iliaca disebut spina iliaca posterior superior. Tonjolan yang di bawahnya disebut spina iliaca posterior inferior. Nah, selanjutnya terdapat lengkungan di bawah siti yang disebut dengan incisura ischiadica mayor. Pada incisura di bawahnya ada sebuah tonjolan berduri. Yang ini
disebut dengan spina ischiadicum. Di bawah spina ischiadicum terdapat juga lengkungan kecil yang disebut dengan incisura ischiadica minor. Selanjutnya, pada os ilium terdapat lengkungan yang disebut linea terminalis yang menjadi pembatas antara panggul besar dan panggul kecil. Nah, selanjutnya kita ke bagian keras yang kedua, yaitu sendi atau artikulasio. Yang pertama, yang ini itu artikulasio sacroiliaca antara tulang sakrum dan tulang ilium. Yang kedua, artikulasio sacrococcygea antara tulang sakrum dan tulang coccygeus. Yang ketiga dan yang terakhir, artikulasio symphysis pubis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian lunak panggul. Bagian lunak panggul yang pertama terdiri dari otot. Otot dasar panggul yang pertama, yang paling luar, ada musculus sphincterani externum yang berada di dekat anus. Selanjutnya ada musculus perinei transversus superficial yang ini. Nah, lanjut ada musculus bulbus spongiosus yang ini yang mengelilingi vagina. Selanjutnya ada musculus ischiocavernosum yang ini. Selanjutnya yang mengelilingi daerah uretra, vagina, dan rektum. Yang pertama ada musculus pubococcygeus yang ini, dan di bawahnya ada musculus iliococcygeus yang ini, dan yang terakhir ada musculus coccygeus yang ini, dan pada daerah uretra ada musculus sphincter urethrae yang ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk panggul. Nah, yang ini. Bentuk panggul yang pertama ada ginekoid. Jenis ginekoid bentuknya hampir mirip lingkaran. Diameter anteroposteriornya kira-kira sama dengan diameter transversal. Dan jenis ini ditemukan pada 45% wanita, dan jenis ini merupakan jenis panggul tipikal wanita. Selanjutnya ada jenis yang kedua, yaitu jenis android. Jenis android bentuknya hampir segitiga, diameter transversal terbesarnya terletak di posterior dekat sakrum. Jenis android, dinding samping panggulnya membentuk sudut yang makin sempit ke arah bawah, begini. Ditemukan pada 15% wanita, dan jenis android merupakan jenis panggul tipikal laki-laki atau pria. Nah, jenis yang ketiga ada jenis antropoid. Jenis antropoid bentuknya elips membujur anteroposterior. Diameter anteroposteriornya lebih besar dari diameter transversalnya, dan jenis ini ditemukan pada 35% wanita. Nah, jenis yang terakhir ada jenis platypeloid. Jenis platypeloid merupakan jenis ginekoid yang menyempit pada arah muka belakang. Diameter transversalnya jauh lebih lebar dari diameter anteroposteriornya. Dan jenis platypeloid ini ditemukan pada 5% wanita. Nah, dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan panggul luar. Pengukuran panggul luar adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai keadaan dan bentuk panggul, apakah terdapat kelainan atau keadaan yang menimbulkan penyulit dalam persalinan, seperti dugaan kesempitan panggul atau kelainan panggul. Yang pertama ada distansia spinarum. Distansia spinarum merupakan jarak antara kedua spina iliaca anterior superior, yakni kiri dan kanan,
Ukuran normalnya distansia spinarum yaitu 23 sampai 26 cm. Yang kedua, ada distansia cristarum. Distansia cristarum merupakan jarak yang terjauh antara crista iliaca kanan dan crista iliaca kiri. Ukurannya 26 sampai 29. Yang ketiga, ada conjugata externa, yaitu jarak antara pinggir atas simfisis dan ujung proses spinosus, ruas tulang lumbal kelima. Ukurannya 18 sampai 20 cm. Dan yang terakhir, ukuran lingkar panggul. Ukuran lingkar panggul yaitu dari pinggir atas simfisis ke pertengahan antara spina iliaca anterior superior dan trachanter mayor sepihak dan melingkari keseluruhan panggul. Ukuran normal dari lingkar panggul yaitu 80 sampai 90. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekurang lebihnya saya mohon maaf.